yang mempunyai kepentingan terhadap keberadaan FPI ini. Siapa mereka? Ya tentu orang-orang politik atau oknum-oknum politik yang berupa elit-elitnya yang selalu selama ini memanfaatkan FPI sebagai senjata mereka ketika ada di lapangan untuk menekan pemerintah. Juga para pengusaha-pengusaha hitam yang sebelum kepemimpinan Jokowi ini, mereka memanfaatkan situasi untuk mendapatkan pendapatan lebih. Mas Denny, polisi menangkap beberapa anggota jaringan penebar ketakutan yang juga simpatisan FPI. Bagaimana Mas Denny melihat kejadian ini? Kalau kita melihat pemerintahan Jokowi akhirnya membubarkan FPI, kita harus melihat gambaran besar siapa FPI ini di awalnya. Kalau belajar dari sejarah, FPI ini memang diciptakan atau terbentuk tahun 1998. Pada waktu itu pasca reformasi, ya kan, dan ada sebuah isu atau berita bahwa FPI ini dimulai dari Pam Swakarsa yang dibentuk oleh tentara pada waktu itu dan kemudian berkembang menjadi sebuah ormas, organisasi massa yang berbasis keislaman. Tetapi dalam perjalanannya FPI ini terlihat disusupi oleh paham Wahabisme atau takfiri yang kemudian membuat FPI ini menjadi lebih ganas dan beringas daripada yang biasanya. Sebelumnya FPI itu berpaham di Islam itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ada sebuah perkiraan atau analisa dari saya, ada kelompok-kelompok yang kemungkinan juga dari luar dengan pendanaan untuk membentuk FPI ini menjadi sebuah organisasi dalam bentuk keislaman untuk berbenturan dengan pemerintah atau dipakailah mereka sebagai sebuah kendaraan. Nah, siapa tokoh-tokohnya ini yang nanti akan dilakukan penyelidikan oleh kepolisian. Yang sekarang saja akhirnya sudah terbukti FPI ini mau ke arah mana. Dengan ditangkapnya beberapa orang yang dulu sempat berbayat di tahun 2015, akhirnya kita tahu bahwa FPI ini akan diarahkan oleh seseorang untuk menjadi sebuah organisasi yang akan dibenturkan dengan pemerintah. Tujuannya sebagai sebuah kendaraan atau sebagai sebuah ormas yang menyerang atau attack dog lah di depan mereka ini. Ini yang berbahaya sebenarnya kalau kita melihat perjalanan FPI sekarang. Nah, apakah mereka sedang menyiapkan suatu rencana besar terkait sidang perkeadilan Rizik Syihab? Kalau kita melihat beberapa orang yang ditangkap oleh Densus 88 sekarang ini, banyak diantaranya anggota FPI. Jadi di Makassar itu tertangkap 21 orang dan 19 diantaranya adalah anggota FPI aktif. Nah, kemudian ada beberapa lagi yang ditangkap di Condet, Jakarta Timur dan juga di Bekasi. Ada namanya Husein Al-Hasni, ada yang namanya Zulaimi Agus, ya kan. Memang mereka berencana untuk membuat kerusuhan di Indonesia. Bagaimana cara mereka membangun kerusuhan itu? Tentu mereka harus punya titik poinnya. Titik poinnya adalah sidangnya Rizik Syihab. Jadi kenapa kita melihat bahwa Rizik Syihab akhirnya berhasil menciptakan kondisi di mana dia harus sidang offline. Nah, biasanya kalau sudah sidang itu kan di depan itu kan berkumpul orang-orang. Nah, pengerahan ada rencana pengerahan massa dari orang-orang FPI untuk mereka berkumpul di luar sidang. Dan sesudah itu si Husein Hasni dan si Zulaimi Agus dan beberapa anggota FPI yang tertangkap ini sudah punya niatan atau punya rencana untuk membuat sebuah kerusuhan yang nanti berpotensi untuk menjadi sebuah kerusuhan nasional seperti yang terjadi kemarin di 22 Mei 2019 kalau nggak salah ya, sidang Bawaslu. Mereka terinspirasi dari situ dan juga terinspirasi dari tahun 98. Menurut Mas Denny, siapa kira-kira otak di balik rencana jahat tersebut? Siapa kira-kira otak di balik rencana jahat itu? Ya saya sih nggak bisa ngomong orangnya sekarang ya. Saya tidak mau menunjuk orang sebenarnya, tetapi ada lah. Dan ini bukan hanya satu orang ini saja, tetapi juga bahkan ada beberapa yang saya lihat yang mempunyai kepentingan terhadap keberadaan FPI ini. Siapa mereka? Ya tentu orang-orang politik atau oknum-oknum politik yang berupa elit-elitnya yang
selama ini memanfaatkan FPI sebagai senjata mereka ketika ada di lapangan untuk menekan pemerintah. Juga para pengusaha-pengusaha hitam yang sebelum kepemimpinan Jokowi ini, mereka memanfaatkan situasi untuk mendapatkan pendapatan lebih. Yang sekarang ini ketika Jokowi ada, mereka habis sebenarnya lahannya mereka. Sehingga untuk menekan pemerintahan mereka menggunakan FPI dengan dibayar oleh mereka untuk melakukan demo-demo. Nah, dengan dibubarkannya FPI, ada kehilangan dari mereka. Yang biasa mereka menggunakan ormas ini, sekarang mereka tidak bisa menggunakan, bahkan cenderung tiarap. Karena yaitu tadi, akhirnya kepolisian, aparat menyelidiki FPI sampai dalam sesudah mereka dibubarkan, dan rekeningnya FPI itu diselidiki. Siapakah yang pernah transfer kepada FPI? Nah, ini kan membuat orang-orang ini takut untuk bersentuhan dengan FPI sekarang. Jadi kalau dibilang siapa, saya pikir ada beberapa banyak kepentingan yang ada di atasnya FPI yang ingin bahwa FPI tetap berpotensi menciptakan kerusuhan di Indonesia ini. Jadi sebenarnya apakah FPI memang semakin keras atau mereka tersusupi? Mereka tersusupi dan menjadi semakin keras. Itu dia. Jadi kalau kita melihat sejarahnya awal, FPI itu sebenarnya tidak begitu. Secara amaliah, mereka lebih mirip Nahdlatul Ulama sebenarnya. Mereka mengadakan maulid, mereka mengadakan tahlilan dan biasa. Tetapi ketika faham takfiri Wahabi ini masuk ke dalam mereka, melalui beberapa orang yang punya bersentuhan dengan beberapa organisasi internasional, akhirnya FPI dibentuklah sebagai sebuah organisasi yang keras. Diciptakan untuk membangun ketakutan-ketakutan di masyarakat. Nah, baru kemudian pada akhirnya mereka dibayat untuk menjadi sebuah bagian dari kelompok-kelompok internasional untuk mengadakan kerusuhan. Disinilah kemudian orang-orang FPI terlihat mereka mempunyai agenda-agenda politik, agenda tujuan-tujuan untuk bisa membangun sebuah negara yang sudah bukan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita harus melihat posisi Rizik Syihab di situ. Seperti saya tulis kemarin, Rizik Syihab itu hanya boneka. Dia hanya diciptakan sebagai sebuah simbol untuk menyatukan kelompok-kelompok ini karena pertama, dia adalah ulama. Ya, diyakini sebagai ulama oleh banyak orang. Yang kedua, dia mempunyai darah atau pertalian darah dengan Nabi. Sebagai yang disebut sebagai cucu Nabi. Nah, kelebihan-kelebihan inilah dipakai dan dinaikkanlah Rizik Syihab sebagai sebuah simbol. Bahkan dilakukanlah kegiatan marketing besar-besaran dengan memunculkan baliho-baliho dengan wajahnya dia. Tetapi sebenarnya di bawahnya atau di belakangnya yang bergerak secara operasional itu bukan Rizik Syihab. Rizik Syihab tidak punya kuasa untuk menggerakkan orang-orang di dalam FPI. Yang menggerakkan adalah orang-orang di belakangnya memanfaatkan Rizik Syihab sebagai simbol ini tadi. Jadi kita bisa melihat bahwa kerasnya FPI sebenarnya dibangun dengan pemahaman-pemahaman yang sekarang sudah disusupi oleh kelompok-kelompok internasional. Jadi sebenarnya apakah FPI sudah bisa dikategorikan organisasi penebar ketakutan? Sudah, bukan hanya dibubarkan, bahkan kalau perlu misalnya disebut bahwa FPI ini sama dengan HTI, ya kan? Sejauh ini, mana aksi polisi bisa mengatasi jejaring ini? Apakah yang dilakukan sudah cukup? Jadi begini, FPI ini sejak dari kemunculan pertamanya, dia muncul sebagai sebuah organisasi masyarakat yang berdasarkan atau berlabelkan agama Islam. Ya. Nah, di saat FPI ini berkembang, ada tangan-tangan elit politik yang masuk memanfaatkan FPI ini sebagai attack dog-nya. Ya kan? Kalau dia punya keinginan nih, misalnya nekan Jokowi, ya, tolong tekan Jokowi. Ya udah, FPI kemudian menjadi orang terdepan untuk mengumpulkan banyak orang untuk melakukan demo untuk menekan pemerintahan. Nah, FPI biasanya dipakai buat hal-hal seperti itu. Nggak ada masalah ketika masuk pada wilayah itu, tetapi ada orang yang memanfaatkannya untuk melakukan kerusuhan di FPI. Nah, polisi pada awalnya melihat itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Bukan hanya FPI kalau kayak begitu. Banyak organisasi-organisasi, bahkan kepemudaan juga yang melakukan demo-demo yang sama seperti FPI. Tetapi ketika kemudian polisi mengambil alur, di mana terjadi beberapa kasus masalah di Filipina misalnya, dan sesudah diselidiki, ternyata orang-orang ini berhubungan sama apa yang terjadi di Bayat di Makassar, di mana di situ banyak sekali orang-orang FPI aktif. Baru kemudian kepolisian mengambil benang merahnya. Ini siapa-siapa saja orang-orang FPI di dalam yang sudah terpapar dan sudah punya agenda-agenda tujuan politik untuk diri mereka sendiri.
Barulah kemudian terlihat, sehingga FPI akhirnya menjadi sebuah organisasi yang sangat berbahaya buat negara. Bukan lagi ormas biasa, tetapi ormas yang punya tujuan untuk bisa menjadikan negara ini negara agama. Karena itulah dibubarkan FPI. Dan buat saya sebenarnya apa yang dilakukan oleh kepolisian itu sudah masuk pada tahap-tahap bisa mengetahui di mana saja jejaring FPI ini. Bagaimana masyarakat dapat mendukung upaya polisi dalam membasmi kelompok penebar ketakutan ini? Ya, dalam proses eksekusi, bahwa FPI ini menjadi organisasi yang sudah dibubarkan tetapi orang-orangnya masih menyebar. Eksekusi itu kita serahkan kepada aparat keamanan, kepada kepolisian di mana di dalamnya ada Densus 88. Yang kita bisa lakukan masyarakat itu adalah seperti apa yang saya lakukan. Kita menggunakan senjata kita sebagai sebagai masyarakat dengan menggunakan media sosial untuk menyuarakan bahwa FPI ini memang organisasi yang layak dibubarkan. Ya, seperti yang saya lakukan juga. Jangan diam. Karena kalau kita melihat sejarahnya FPI kemarin yang dia banyak dipergunakan oleh beberapa organisasi yang dari luar juga, bahkan oleh para politikus juga, mereka sudah mempunyai kekuatan di media sosial sebagai mesin-mesin untuk membangun opini, untuk membangun narasi negatif. Sebagai contoh misalnya, ketika terjadi masalah di Makassar kemarin, ya kan, atau di Mabes Polri kemarin, ya, lihat aja narasi-narasi mereka yang membela kelompok-kelompok itu di media sosial. Itu yang buat saya bahwa penjahat itu bukan hanya ada di luaran seperti FPI, tetapi ada juga di media sosial. Nah ini kan yang bahaya. Sehingga tugas kita sebagai masyarakat yang melek media sosial, yang melek internet adalah bagaimana mengcounter narasi-narasi mereka dan mengembalikan kepercayaan permasalahan ini kepada negara, kepada pemerintah, kepada aparat kepolisian. Jangan sampai aparat kepolisian kita habis narasinya dibuat negatif oleh mereka. Kita harus membangun lagi kepercayaan kepada aparat, kita harus support mereka, dan kita harus counter mereka-mereka itu. Jangan takut, sekali lagi saya bilang, jangan pernah takut untuk bersuara di media sosial dengan catatan bahwa kamu melakukan itu dengan niat mencintai negara Republik Indonesia supaya kita jangan pecah. Ya kan? Kalau kamu takut melihat adanya kejahatan yang terjadi di luar, ya berarti kita sebenarnya sama dengan membiarkan kejahatan itu terjadi. Dan kita nggak ada bedanya dengan orang-orang jahat. Nah, mulai sekarang, pergunakanlah media sosial bukan untuk menyebar hoax-hoax yang tidak bermanfaat. Tetapi jadikanlah media sosialnya sebagai sebuah senjata buat kita untuk bisa berjuang mempertahankan negara melalui narasi-narasi yang positif. Bahwa FPI itu adalah organisasi yang memang layak dibubarkan, suarakan. Jangan pernah takut. Karena kalau kita takut, orang-orang di samping kita yang tidak bermain di media sosial akan melihat bahwa FPI itu organisasi yang biasa-biasa aja. Jadi bersuaralah mulai sekarang. Jangan pernah takut untuk mengatakan sesuatu yang benar. Jangan pernah sembunyi ketika melihat kesalahan. Karena apa suara kita yang sekarang kita harus keluarkan itu, kita anggap saja sebagai sebuah senjata-senjata kita, ya kan, untuk mempertahankan Indonesia. Kapan lagi kita bisa menjadi pahlawan? Kita kan tidak bisa seperti dulu yang memakai bahan buruncing dan segala macam. Senjata kita sekarang adalah media sosial. Gaspol.